This is CNN Breaking News. Suara Metro Indonesia, Biro Semarang. Pemirsa, kita akan bincang-bincang langsung dengan Kanjeng Sri Sultan Suryo Alam, Keraton Glagah Wangi, Demak, Jawa Tengah, Indonesia. Baik, selamat malam pemirsa di seluruh Indonesia. Malam ini kita akan bincang-bincang dengan Kanjeng Sri Sultan Suryo Alam. Beliau adalah di Glagah Wangi, ya. Keraton Glagah Wangi, ya, yang ada di Demak, Jalan Pangeran Demak nomor 100, pemirsa. Kita akan bincang-bincang tentang budaya Indonesia yang beliau masih jaga dengan ketat. Assalamualaikum, Kanjeng. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dengan adanya budaya Indonesia, Kanjeng, kiat-kiat untuk mempertahankannya bagaimana menurut Kanjeng? Terima kasih Suntung yang dari Metro. Saya atas nama bahasanya mewakili para seniman budaya, pelestari adat budaya, khususnya ahli waris Trah Kesultanan Demak, dimanapun berada. Kita sebagai warga bangsa Indonesia, hukumnya menurut saya adalah wajib melestarikan adat budaya leluhur kita, khususnya bumi Nusantara ini. Karena dengan budaya itu jati diri kita akan tampak, akan kelihatan. Kalau kita meninggalkan budaya kita, leluhur kita, jati diri kita yang asli akan hilang dan akan dimasuki oleh jati diri bangsa dari luar yang liberal, komunis, macam-macam lah, yang radikalisme yang sekarang baru digembar-gemburkan, kan. Nah, maka dengan budaya inilah tugas kita, yaitu merawat, menjaga dan melestarikannya. Khusus di Keraton Glagah Wangi, karena dulu pemerintahan Kesultanan Demak itu ada besar bahwa setelah Majapahit adalah Demak. Setelah proses perkembangan zaman, para Raja Sultan ini mengadakan musyawarah 1912 itu di Demak, pimpin kakek saya sendiri, menurunkan namanya Trisandi Gajah Kencana, mengumpulkan sifat-sifat seorang kesatria yang memikirkan bangsa dan rakyatnya, supaya bangsa dan rakyatnya ini khususnya makmur. Dan 1926 di Keraton Surakarta yang dipimpin langsung Sinuwun Pakubuwono 10, akhirnya menunjuk beliau Sinuwun Pakubuwono 10 menjadi ketua Kesultanan Keraton Nusantara. 1927 ditambah Siring Bali. Diadakan memberikan mandat kepada Pangeran Suryarengga atau Soekarno untuk membentuk wadah baru, yaitu yang dinamakan Indonesia, negara Indonesia. Sejak diproklamirkan 17 Agustus 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus bahwa pemerintahan kesultanan di seluruh Nusantara adalah bergabung, yang mendirikan dan bergabung kepada satu, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi tidak ada pemerintahan kesultanan yang absolut, dalam arti kewenangannya sudah selesai. Terus tugas kesultanan apa? Melestarikan adat dan budaya keraton dalamnya. Maka di Demak ini nama pemerintahannya adalah Kesultanan Dimak Binatoro, berubah menjadi Demak Bintoro. Tapi keratonnya, istananya namanya Glagah Wangi. Contohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama istananya contohnya satu istana Tambak Siring. Istana Merdeka. Ya. Istana Gedong Agung. Nah, Istana Batu Tulis. Ya. Nah, Istana Cipanas. Maka setelah Indonesia merdeka ini, yang kita lestarikan adalah adat budaya keratonnya, bukan pemerintahannya. Kalau kita melestarikan pemerintahannya,
berarti bisa dikatakan makar. Maka Nah, kalau kita mendirikan sebuah kerajaan lagi, kesultanan lagi, berarti kita harus lepas dengan NKRI. Itu namanya makar, nggak boleh. Berarti menghilangkan nilai-nilai leluhur yang sudah ditandatangani, dicap bersama bahwa kita adalah satu kesatuan dari Sabang sampai Merauke. Maka yang perlu kita lakukan adalah cagar budayanya, pelestariannya. Karena sudah bergabung di wadah NKRI, maka untuk pelestarian itu perlu dibentuk badan hukum. Bisa perkumpulan, bisa paguyuban, bisa yayasan. Jadi di sini ada perkumpulan, ada paguyuban namanya ahli waris, ada perkumpulan yayasan Keraton Glagawangi dibentuk yayasan, dan paguyuban Keraton Glagawangi. Semua kita kumpulkan yang didaftarkan secara hukum lembaga negara. Untuk melestarikan adat dan budaya keraton di seluruh Nusantara. Maka juga kita bentuk namanya Yayasan Kesultanan Keraton Nusantara untuk mempersatukan para raja sultan, pemangku adat, pelestari budaya itu. seluruh Indonesia. Seluruh Nusantara. Seluruh Nusantaranya. Gitu. Pusatnya di sini ya, Ya pusatnya di sini sebagai ketua. sebagai ketua. Jadi saya ditunjuk sebagai ketua Yayasan Kesultanan Keraton Nusantara. Merangkap ketua lembaga adat Raja Sultan Nusantara. Jadi untuk merukunkan ya, merukunkan. baik secara umat maupun secara budaya. Iya betul. Harus Rukun, harus bersatu. ini. Tadi bahasanya apa? Kalau kita ingat budaya kita ingat kedamaian. Kalau ada permasalahan, yuk kita ayo dirembuk. Sila keempat kita laksanakan permusyawaratan yuk. Nah, itu. Nah, dengan pertemuan para raja yang sering kita adakan ada forum silaturahmi keraton, ada pelestari adat, macam-macam ini. Tujuannya apa? Supaya Indonesia ini makmur sesuai cita-cita pendiri bangsa Indonesia waktu itu. Tujuan dibentuk negara ini kan untuk mencapai keadilan dan kemakmuran rakyat ini. Gitu? Iya. Lalu keinginan Kanjeng ini ke depan bagaimana Kanjeng tentang masyarakat ya? Masyarakat harus bagaimana sebaiknya dengan budaya ini? Karena kan kita lihat budaya-budaya luar banyak yang masuk di Indonesia. Maka dengan kita yang berdasarkan negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, kita harus benar-benar kuat. Kalau kita berpegangan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, negara kita tidak mungkin digoyahkan oleh negara lain. Karena kita punya pandangan sendiri, bukan pandangan liberal, bukan pandangan komunis, bukan otoriter. Kita adalah negara Pancasila, yaitu yang berketuhanan, kemanusiaan, bersatu. Ada apa-apa harus dimusyawarahkan sila keempat untuk menuju keadilan sosial. Jadi kita tidak mau berpecah. Maka sampai sekarang pun saya dengan Aceh, keluarga besar kerajaan Aceh, yang ada pemangku adat Papua, yang ada di Rigua, dari Sulu, dari Pontianak, dari Jambi, dari mana-mana masih bersatu terus. Tetap komunikasi. Wah, tetap komunikasi. Hanya karena ini alamnya Covid, ya kita jaga jarak, kita menghormati keputusan pemerintah. Jadi keyakinan masalah keyakinan tidak ada masalah nih karena keyakinan tidak ada. Kita bukan membahas masalah keyakinan agama, itu pribadi masing-masing. Di situ adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau para raja sultan dulu utusannya raja sultan istilahnya ngotot, pasti negara kita sudah berdasarkan syariat Islamnya. Karena kemurahan hati itulah, gitu. Kita sifatnya kemanusiaan, maka dibuatlah ketuhanan yang Maha Esa. Itu di situ. Ini sekarang berubah ke masalah Covid. Kalau boleh tanya nih, ini kan mulai istilah di luaran ini ada gelombang kedua, Kanjeng. Jadi ada Covid gelombang kedua nih. Jadi masyarakat suruh berhati-hati, bahkan pemerintah memberikan warning dari tanggal 11 sampai tanggal 25 Kanjeng, supaya dibatasi ya. Istilahnya pemerintah itu PSBB ya. PSBB ya. PSBB. Itu menurut Kanjeng untuk masyarakat Demak dan sekitarnya bagaimana nih? Kalau menurut saya gini, semua kehidupan di alam dunia ini, yang nyata, yang abstrak, yang tidak nyata, yang tidak tampak, semua adalah ada pengendalinya, yaitu Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa.
termasuk Pagebluk. Ini namanya Pagebluk. Pagebluk nih. Namanya Pagebluk ini juga ada yang mengendalikan. Gitu. Semua diatur oleh Allah SWT. Tapi yakinlah pada Allah SWT, pada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa tidak ada seseorang mati tanpa kehendak Yang Maha Kuasa. Betul. Karena kehidupan mati itu kalau Yang Maha Esa belum menghendaki mati, pasti tidak akan mati. Betul. Nah, karena sudah janji pastinya harus mati. Maka Pagebluk ini oleh negara dinamakan COVID-19 atau Corona. Betul enggak? Iya, betul. Maka seharusnya kita apa? Kita berdoa memohon kepada Allah SWT supaya khususnya ini bangsa Indonesia, rakyat Indonesia diberi keselamatan lahir dan batin. Kembali kita harus mawas diri, gitu? Mawas diri, mendekatkan diri kepada Tuhan. Yang selama ini kita glamor, hura-hura, seenaknya sendiri, itu peringatan daripada Tuhan. Supaya kita mawas diri. Mulat sariro hangrosowani. Yang kita Pancasila ini, burung Garuda yang kuat ini mencengkram Bhinneka Tunggal Ika ini. Ayo kita mawas diri, bertafakur, memohon kepada Tuhan bahwa dunia ini tidak ada apa-apanya. Nyatanya yang kemarin gelarnya profesor, doktor, gelarnya ini, mati juga kan? Iya. Oh, yang hebat-hebat mati juga, yang tidak hebat mati juga. Nah, kalau memang ini Pagebluk bencana alam, bencana itu benar. Kan orang-orang di pinggir jalan banyak yang mati. Kenapa yang mati malah orang yang terpelajar, orang yang pinter-pinter, orang yang hebat-hebat, gitu? Maka kita harus sadar, kita harus sadar diri. Yuk kita memohon pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang agama kepercayaan silakan berdoa. Yang Islam sesuai Islam, yang Hindu-Hindu, yang Kristen-Kristen, kita semua kembalikan bahwa kelak hidup kita juga akan kembali. Walaupun kita tetap hati-hati, kita akan kembali semua. Jadi pangkat derajat kita itu tidak ada apa-apanya. Dalam bahasa Jawa ini, pangkat kenone minggat, donya brono kenone lunga. Gitu? Nah, saya mengharap, menghimbau, meminta kepada khususnya ya, tokoh-tokoh masyarakat Demak, kita tetap hati-hati dan waspada. Kita tetap semangat, itu kehidupan sehari-hari, apa anjuran pemerintah kita ikuti. Dan saya mohon oknum-oknum pejabat, saya sebut kenapa sebut oknum, walaupun itu yang resmi pejabat, jangan nakut-nakuti rakyat toh. Jangan sedikit-sedikit dibuat corona. Jangan membuat kesempatan dalam kesempitan atau kesempitan dalam kesempatan. Enak-enak nasi gorengnya laris, tahu dikabarkan kena corona. Kena gula akut, tahu dikabarkan kena corona. Nah, inilah menjadikan rakyat menjadi takut. Nah, semoga kepemimpinan Bapak Joko Widodo ini diberi kekuatan lahir dan batin, godaan-godaan dari depan, kanan, kiri, atas, bisa yang tidak baik itu bisa tersingkir. Kita bicara-bicara yang baik supaya Pak Joko Widodo mulus, lancar, tidak ada halangan apa-apa. Ini kan menyangkut kerukunan umat beragama, sudah kerukunan budaya tadi sudah dijelaskan oleh Kanjeng Sinuwun. Sekarang tentang TNI Polri, menurut panjenengan bagaimana Kanjeng? Karena Indonesia maunya semua rukun, termasuk TNI Polri harus bersatu. Iya, betul. Silakan Kanjeng. Nah, karena saya di luar institusi Polri, TNI Polri kan sudah ada jobnya masing-masing, ada undang-undangnya, ada peraturannya. Ya kita sesuai lah, kerja sesuai aturan. Ya harus lebih waspada lagi, jangan-jangan permainan dunia ini yang namanya kita menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita jangan lengah, gitu. Jangan lengah, jangan sampai ada oknum-oknum susupan yang dari luar negeri masuk ke Indonesia. Kita hanya ngurusi corona, yang digemburkan corona. Ternyata nanti ada oknum-oknum luar negeri yang masuk ingin merongrong, menghancurkan negara kita. Terus mengadu domba, gitu. Mengadu domba. Coba. Kita hanya menjaga saja, kita sudah dibuatkan rumah, pondasinya kuat, dasarnya kuat, catnya sudah kuat. Masa kita hanya jaga nggak bisa, gitu? Dari pojok Aceh sampai Papua, harta berlimpah. Dulu kita belum punya tentara, itu masih tentara kerajaan memberikan semangat dengan para tokoh agama. Kita bisa membentuk negara, bisa ngusir yang menguasai Indonesia 350 tahun, menguasai bumi Nusantara. Dengan persatuan para raja sultan di Nusantara ini, kita bisa ngusir pedagang-pedagang yang mengganggu kerajaan-kerajaan. Masa kita tinggal menjaga fasilitas ada, pakaiannya keren-keren gitu. Nah, kita jangan mudah diadu domba dengan satu agama dengan agama yang lain. Tugas TNI Polri adalah menjaga, mengayomi, melindungi.
bangsa rakyat Indonesia. Indonesia. Begitu Mas Iya. Uto. Oke, Kanjeng mungkin punya tambahan apa, himbauan mungkin mau tambah, silakan Kanjeng. Terima kasih. Jadi saya hanya meminta kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, semoga keluarga besar kita, rakyat Indonesia diberikan keselamatan lahir dan batin, dijauhkan daripada bala. Kemudian para pemegang amanah negara ini, khususnya Bapak Presiden dan staf-stafnya, menteri-menteri dan staf-stafnya, mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya diberikan keselamatan lahir dan batin. Kalau atasnya yakin meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa, saya yakin Tuhan itu akan mengabulkannya. Kalau atasannya ruwet, bawahannya akan ruwet semuanya. Ibarat kepala naga, cemeti, kalau yang pegang cemetinya gerak sedikit, yang bawahnya masih geraknya kupat kapit, larinya ke sana ke sini. Kemudian rakyat Indonesia, karena ada sudah aturan, pemerintah menganjurkan jaga jarak, jaga kesehatan dan sebagainya. Ayo kita ikuti aturan. Urip usaha ojo melanggar hukum. Karena apa? Yakin yen kanan donya iku ora langgeng, owah gisir anyaka manggilingan. Salam waras. Pemirsa di seluruh Indonesia, usai sudah perbincangan kita dengan Kanjeng Sri Sultan Suryo Alam. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jaga NKRI selamanya bersama Ki Ageng Rogo Jiwo.